it's Friday guys, because today we're going to fly so high. Sesekali kita main yang tinggi-tinggi dan panjang. Siap-siap ya kamu? Kunci bahagia adalah saling asih. Tiap setengah 2 wajib nonton, tahu nggak sih? minum. Enak banget ya? Manis. Oke guys, Genki dan Pichi-chan lagi ada di coffee shop yang tertinggi Bogor. Ya? Oh, ketinggiannya mencapai 1250 mdpl. Wah, tinggi banget. Oh, by the way, tahu nggak sih guys, apa singkatan dari MDPL? Tahu nggak sih? Singkatan MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Meter kalau nggak salah di atas permukaan laut. Wah, pasti anak gunung banget nih mas-masnya. Abisnya tahu banget singkatan MDPL. Memang bener guys, meter di atas permukaan laut atau MDPL digunakan untuk menunjukkan ketinggian suatu tempat yang diukur dari permukaan laut. Bisa dibilang titik 0 meternya ada di permukaan laut. Bahkan dengan menggunakan istilah ini, kita bisa dengan mudah membedakan mana dataran rendah dan mana dataran tinggi. Tapi nggak cuma buat ngukur ketinggian gunung aja yang bisa pakai singkatan ini. Dalam dunia penerbangan sampai teknik sipil sekalipun juga udah terbiasa pakai singkatan MDPL. Okidoki guys, bicara soal ketinggian, kali ini memang Genki mau ngajak ke tempat yang tinggi-tinggi. Judulnya sih memang jalan-jalan, tapi jalannya dari jembatan gantung nih guys. Dijamin ngeri-ngeri sedep deh. Secara yang namanya jembatan gantung selalu identik sama ketinggian. Tingginya aja bisa sampai 3 meteran. Lumayan banget kan? Ini baru satu wahana ya. Wahana serba tinggi lainnya ada banget dong. Let's go! Eits, sebelum seru-seruan, kita bocorin dulu deh lokasinya. Posisinya ada di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara lokasinya ada di atas ketinggian, gak heran kalau sejumlah wahananya didesain khusus buat penggemar adrenalin junkie. Oke guys, Genki udah siap nih main wahana yang tinggi-tinggi. Tapi tahu nggak sih guys, kalau ada orang-orang yang takut ketinggian, itu namanya akrofobia. Cirinya gelisah dan panik. Jadi kalau akrofobia jangan naik ini ya, biar aku aja. Yes, ikimashou. Yes, berani. Semangat. Just deh Genki, tunjukkan gigimu. Tunjukkan nyalimu maksudnya. Nah, karena wajib safety first, Genki harus pakai harness dan helm. And let's ride Genki. Ini dia guys, goes dengan cara dan sensasi yang super beda. Dijamin gak bakal capek, gak bakal kena macet, dan so pasti anti begal di jalan. Gimana mau ada begal? Ketinggiannya aja bisa sampai 20 meter. WWBGT nggak tuh? Oh, segar. Aduh, kok Genki malah keenakan sih? Udah ya Genki, gantian dulu sama Vici. Kalem guys, soal keamanan udah ada 2 tali pengaman yang siap nge-backup jika sewaktu-waktu terjadi insiden. Ada tali sling baja dan juga tali karmantel. Next, geser ke wahana lainnya ya. Vacation ala TGS, cek! Ayo, wow!
Walaupun judulnya vacation ke daerah Bogor, tapi momen kali ini bener-bener jadi short getaway ala Genki dan Vici. Biarpun cuma liburan sebentar, tapi kalau di outdoor kayak gini, dijamin sukses buat ngilangin stres. Ini ya? Wah. Berani nggak, Genki? Iya, ya berani. 50% berani, 50% takut. Tapi semangat. Oh my god. Oh my guys, flying jumping. Ini level adrenalin junkie-nya udah pro banget ya guys, lebih ekstrim. Makanya jenis harness yang dipakai udah full body harness. Itu loh, harness gabungan dari harness dada dan juga harness duduk. Tidak bisa lihat ke belakangnya. Tunggu, ini ayunan kah? Ya, ini. Ini tali aja? Ya, hanya saja. Yang kita gunakan. Yang duduk nggak ada ya? Ada, nanti duduk. Ada. Duduk di atas tali? Di atas tali. Oh my god. Are you ready, Genki? And swing! Coba. By the way, pada tahu nggak sih, main ayunan ternyata bisa dibilang olahraga tipis-tipis. Karena saat berayun, segala sendi, otot panggul, sampai ligamen bisa ikut bergerak. Bahkan, main ayunan selama 60 menit bisa membakar sebanyak 200 kalori. Eits, nggak cuma itu. Main ayunan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Karena saat tubuh kita melayang, saat itu juga perasaan happy muncul seketika. Dari spot flying jumping, mereka terbang ke Kapadokia. Tapi bohong, masih di Rangon Hills kok. Cuma kali ini mereka mau chill dulu guys. Dari spot ini juga, view Ijo Royo ala Taman Nasional Gunung Halimun Salak kelihatan jelas. Sukses deh bikin seger mata. Hawa dingin khas pegunungan juga makin kerasa banget. Ada yang panjang tapi bukan drama seri. Ya iyalah, kalau yang ini panjang tapi lentur. Tebak, adonan apa yo? Yang jelas bukan kue ataupun roti, melainkan mie. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya mie tarik, atau biasa dikenal dengan mie lemian. Walaupun banyak perdebatan, tapi banyak yang meyakini kalau mie itu pertama kali dibuat oleh penduduk Cina. Kamu tahu nggak sih, bagi warga negeri tirai bambu, mie punya kedudukan tinggi di deretan hidangan makanan lezat. Adonannya adalah campuran dari tepung terigu, telur, dan garam. Bahannya sih biasa, tapi cara bikinnya butuh keahlian yang luar biasa. Disebut teknik bare hands, yang artinya adalah tangan kosong. Ya begini guys, ditarik-tarik, diangkat, dipelintir, sampai memanjang hingga membentuk berhelai-helai mie pipih. Next, adonan mie dimasukkan ke dalam air mendidih untuk direbus. Nggak usah lama-lama, cukup 30 detikan aja. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Mie selesai, lanjut olah dagingnya. Simple kok, tinggal rebus daging aja. Jenis yang digunakan adalah slice brisket. Kalau udah matang, disusun deh di atas mie-nya. Eits, ini belum jadi ya guys. Kalau dimakan begini doang mah gak ada rasanya. Nih, tambahin malah saus. Kalau Indonesia punya sambal matah atau sambal bawang, Cina sendiri punya saus mala yang merupakan resep autentik. Saus ini bisa bikin lidah kebas loh. Kamu tahu kebas kan guys? Mati rasa gitu deh. Nah, di dalam saus mala ada yang namanya lada Sichuan dengan kandungan 3% hidroksi alpha sansol. Oh iya, lada Sichuan sebenarnya bukan termasuk rumpun lada ya guys, melainkan klan keluarga jeruk-jerukan.
Tapi kalau bumbu untuk sensasi pedas dan bikin kebas, Indonesia juga punya andalan. Namanya andaliman alias merica Batak. Sesuai namanya ya guys, asalnya emang dari Sumatera Utara. Perbedaannya dengan Sichuan ada pada rasanya. Andaliman punya sedikit rasa serai dan pandan. Selain masakan khas Batak Toba, masakan Minang seperti rendang dan balado juga ada yang menggunakan bumbu andaliman. Ngomong-ngomong soal mie, kamu tahu nggak sih kalau bagi masyarakat Tionghoa, hidangan mie wajib ada saat perayaan penting, seperti hari ulang tahun. Karena bentuk mie yang memanjang adalah simbol dari harapan umur panjang. Selain harapan umur yang panjang, diharapkan bisa membawa keberuntungan juga. Oh iya, tadi sebelumnya kita ngomongin tinggi, terus sekarang bahas yang panjang-panjang. Kamu tahu nggak sih apa bedanya panjang dengan tinggi? Kalau tinggi itu menurut aku tuh tinggi itu ke atas, selalu ada di atas. Pokoknya tinggi itu ke atas. Kalau panjang dia bisa ke kanan, ke samping, ke bawah, kemana aja lah pokoknya. Yang penting panjang. Nah, kalau menurut gua tinggi itu kalau panjang itu panjang. Kalau tinggi ya pesawat, terbang. Kalau panjang ya makanan, kacang panjang gitu. Alright, jawaban yang benar adalah posisinya guys. Kalau panjang tuh membentang secara horizontal, sedangkan tinggi secara vertikal atau ke atas. Easy peasy kan? Oke, satu makanan jadi, lanjut ke menu lainnya. Judulnya masih panjang-panjang nih guys. Berleher panjang, tapi bertubuh ramping. What? Jerapah? No, yang bener bebek guys. Nggak lain nggak bukan, Peking duck. Olahan ini nggak kalah penting sama mie lem tadi. Kalau yang satu ini memang bersejarah banget. Udah ada dari zaman dinasti Ming pada abad ke-13. Karena harganya yang mahal, dulu Peking duck cuma bisa dinikmati kalangan atas. Sampai sekarang harganya masih lumayan tinggi sih. Satu porsinya sekitar 250 ribuan. Tapi sekali-sekali gak ada salahnya kan untuk nyoba? Wajar mahal, karena prosesnya juga bukan abal-abal. Sebelum dipanggang, bebek dimarinasi selama 12 jam. Kebayang ya, 12 jam. Dijamin bumbunya meresap sampai ke tulang. Proses marinasi yang lama supaya bikin kulitnya crispy, karena inilah ciri khas bebek Peking. Durasi panggangnya sendiri mulai dari 45 menit sampai 1 jam, tergantung ukuran bebeknya. Posisinya harus ngegantung gini ya guys. Olahnya masih mempertahankan cara tradisional, yaitu pakai batu api yang berukuran kecil. Fungsinya supaya ada celah untuk apinya menyembur dari bawah. Jadi, bebeknya bisa matang merata. Guys, kalau digantung begini, bebek jadi kelihatan punya leher yang panjang ya. Walaupun kalah perbandingan sama lehernya jerapah. Memang nggak terbantahkan, kalau jerapah merupakan hewan tertinggi di dunia. Tingginya bisa mencapai 6 meter. Padahal ya guys, jumlah tulang jerapah sama loh dengan manusia. Kamu tahu nggak sih, kalau aslinya dulu, nenek moyang jerapah nggak punya leher panjang. Tapi karena proses seleksi alam, jerapah mengalami evolusi. Sehingga punya leher yang panjang untuk makan dari daun di pohon yang tinggi. Ternyata guys, posisi tidurnya jerapah adalah dengan kepala dan leher yang bertumpu pada badan bagian belakang. Posisi ini membuat mereka sigap untuk berlari bila ancaman datang. Kasian amat ya, tidur sambil was-was gitu. Mana durasi tidurnya jerapah per hari cuma 30 menit loh. Duh, baru kemarin kita bahas tidur. Tapi ini kan jerapah, beda sama manusia ya.
Urusan leher panjang, ada juga loh manusia yang punya leher panjang. Tepatnya suku Karen di Thailand. Para wanita di suku Karen punya leher panjang karena melakukan tradisi mengenakan kalung bertumpuk-tumpuk sejak masih gadis. Kalau buat mereka, makin panjang lehernya berarti makin cantik di mata cowok-cowok. Yes, bebeknya mateng guys. Tapi sabar ya, mau dipotong-potong dulu. Yang diincar dari bebek Peking adalah kulitnya yang renyah. Cara makannya juga nggak asal guys. Kalau di tempat asalnya sana, makannya dengan cara membungkus kulit bebek dengan telur yang tipis. Tambahannya ada saus hoisin, timun, bawang bombay merah, dan batang daun bawang. Di resto The Chinese National ini, waiter akan menyajikan saus untuk pasangannya Peking duck. Campuran hoisin sauce dengan peanut sauce bikin rasa Peking duck-nya makin gurih. Oh iya, just info nih, restoran ini terletak di salah satu hotel di Pantai Indah Kapuk. Memang nggak harus nginep di hotelnya untuk mencicipi rasa khas negeri tirai bambu. Tapi, usahakan pakai baju semi formal biar mendukung suasananya yang mewah. Seperti biasa lah ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi bikin pandai. Bersama saya Amel Carla. Hari ini kita akan ngomongin tentang tingkah laku hewan-hewan yang ada di sosial media. Jadi, Amel mendapatkan kiriman sebuah video. Mari kita play dulu ya. Oh, di sebelah sini ternyata. Nah, ini tuh beberapa waktu ini lagi viral banget di sosial media. Jadi ada orang yang ngirim paket ular. Oke lah kalau ular sawah gitu kan, atau ular hijau tuh yang di pohon-pohon. Ini ular apa? Ular kobra guys. Ular kobra, agak serem banget tuh. Jadi ada orang yang sengaja mengirimkan paket ular kobra. Jadi dia kayak mungkin jualan reptil gitu kali ya guys. Tapi dia ngebungkusnya nggak benar. Cuma dibungkus pakai kertas. Ya gimana nggak copot? Nggak, maksudnya gimana nggak lepas itu kan ular kobranya. Dan masalahnya lepasnya di mobil. Mending lepasnya di rumah, orang yang udah nyampe, ini di mobil. Dan ini videonya ada di Semarang. Jadi orang paketnya, orang yang mengantarkan paket tiba-tiba mungkin mendengar kali ya kenapa ada desisan-desisan di dalam mobil. Pas dibuka ada ular kobra. Mana panjang banget lagi. Sebenarnya guys, ini fun fact aja. Kalau misalnya kalian mengirimkan barang-barang semuanya itu kan udah ada minimal cara pemaketannya gitu loh, kayak ngebungkusnya gimana, rapihnya gimana. Kalau kalian mau ngirim hewan, itu tuh juga ada aturan-aturannya sendiri. Contohnya, harus dikarantina, abis itu ngirimnya tuh nggak bisa kalian masukin plastik, bolong-bolongin, dah kirim gitu aja. Ya enggak dong! Anyway, itu video viral yang pertama, tapi emang juga ada nih kelakuan hewan lainnya di video yang kedua. Kira-kira hewan apa? Kalau tadi ular kobra bisa matok, ya ini juga bisa matok. Dadah, ini dia. Ada ayam. Nah ini Abang Jago, the real Abang Jago. Abang Jago. Ini ada ayam jago guys. Kira-kira dia cowok apa cewek sih? Kayaknya dia cowok ya. Maksudnya jantan, karena kan dia ada jengger. Kalau cowok jenggot, itu kalau manusia. Anyway, jadi dia matok-matok mobil orang. Kayaknya ini bukan di Indonesia ya guys. Tapi itu mobil kayaknya mahal banget guys. Dipatok segampang itu dia matok-matok. Tapi ini sedikit fun fact buat guys-guys yang ada di rumah. Kalau kalian melihara ayam, disaranin jangan bersihin mobil sebersih itu. Karena ayam kalau ngelihat pantulan mereka sendiri, itu bawaannya pengen emosi gitu. Sekian comel pada hari ini, saya Amel Carla. Seru banget ya ngobrol-ngobrol santai tapi bikin pandai. Oke guys, gimana? Udah jalan-jalan sama Genki dan Vici? Seru kan? Ya, jadi nggak perlu keluar negeri, di Indonesia aja udah cukup. Jadi nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah!